baik, awasilah dirimu. Itu yang pertama-tama dulu. Yang diawasi apa? Diri harus diawasi. Setelah diri diawasi, dikatakan apa lagi? Dan awasilah ajaranmu. Saudara, khotbah-khotbah pengajaran yang kau dengar selama ini secara berurutan, berseri ya, step by step ya, jadi secara runut, jadi tidak lompat sana lompat sini yang membuat orang bisa bingung ya. Ini arah khotbahnya kemana, karena dia simpang siur. Tapi puji Tuhan sudah dapatkan tuntunan step by step, selangkah demi selangkah engkau maju. Jadi sepanjang tahun 2024 ini kita bicara banyak tentang kemuliaan Allah ya. Nah, hari ini, pagi ini kemuliaan Allah kita bicara khususnya dalam kewaspadaan ya, saudaraku. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian begini, apakah ada kemuliaan Allah dalam kewaspadaan? Jawabannya apa? Pasti ada. Orang yang waspada, dia pasti ada kemuliaan Allah. Dia pasti mengalami. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak waspada? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tentu jawabannya tidak ada ya. Dia akan bisa mati konyol, mati sia-sia. Nah, karena itu kita perlu waspada, saudaraku, karena ada bahaya apapun yang bisa datang menyerang kita, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, saudaraku. Nah, karena itu kita lebih dekat dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini, kita berjaga-jaga dan berdoa. Tujuannya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Nah, kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kewaspadaan. Kewaspadaan siapa? Kewaspadaan orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu orang-orang yang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus ya, yang mengawasi dirinya dan kemudian ajaran firman Tuhan. Dan dia bertekun dalam ajaran firman Tuhan yang menyelamatkan hidupnya dan semua orang yang mulai mendengarkan perkataannya. Jadi saudaraku, orang-orang yang selalu waspada ini baik dirinya dan ajarannya, apa yang dikatakannya selalu akan didengarkan ya. Karena ada sesuatu yang bisa mengubahkan kehidupan orang lain ya saudaraku. Karena benar-benar dia menjadi panutan, menjadi teladan yang baik saudaraku. Itu dia yang Tuhan ingin, dan saya percaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam orang tersebut. Dan ini dapat kita pelajari saudaraku di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-16 sampai 18. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini akan sangat membuat hati kita bersukacita, membuat hati kita damai, membuat hati kita tenang, membuat hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut akan kita temukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti, karena di luar sana banyak sekali orang-orang di luar sana itu, orang sana tidak mengerti tentang apa? Tentang kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Tetapi kita di sini Tuhan ingin kita mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Nah, mari kita lihat siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Kita akan lihat ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini penting. Dia memberikan salam, ya saudara, dia memberi salam dengan cium kudus. Cium kudus karena apa, saudaraku? Karena dia mengasihi Tuhan Yesus dan dia mengasihi jemaat Kristus ya. Kemarin kita sudah bicara tentang salam yang diberikan Paulus kepada orang-orang kudusnya ya, dan disampaikan lewat jemaat-jemaat Tuhan, karena dulu belum ada Android, belum ada media sosial seperti WhatsApp. Kalau sekarang kita punya WhatsApp, kita mau sampaikan salam itu langsung kepada yang bersangkutan ya, langsung dalam hitungan detik udah nyampe salam kita. Tapi dulu Paulus itu pakai perantara ya, salam buat ibumu, salam buat suamimu, salam buat istrimu, salam buat anakmu, menantumu, semuanya. Jadi seperti itu. Dan orang yang menyampaikan salam dari sang pemimpin rohani itu dia bahagia sekali, dan seorang pemimpin rohani yang memberikan salam kepada jemaatnya itu juga dia bahagia. Ya, kita lihat dulu Roma 16 ayat 16. Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Amin. Amin.
sebuah nasihat yang diberikan Rasul Paulus ya, supaya semua jemaat-jemaat bersalam-salaman ya. Dengan apa? Dengan cium kudus ya, bukan dengan cium yang nafsu, bukan. Cium kudus itu penuh kasih kepada Tuhan dan kepada jemaat ya Kristus. Saudara terkasih Tuhan. Nah, ini penting. Jadi saudara terkasih Tuhan, kemarin kita sudah pelajari kemuliaan Allah dalam salam berkat ya. Di dalam salam itu ada berkat, ada kuasa ya. Ayat yang kemarin kita bicarakan pada waktu Maria ibu Yesus dia datang mengunjungi ya Elizabeth, saudaraku ya, dalam pelayanan perkunjungan juga itu penting. Ucapan salam itu disampaikan atau shalom itu ya. Saudara kasih Tuhan, pada waktu Maria mengunjungi sepupunya yang bernama Elizabeth yang sedang mengandung seorang anak di dalam rahimnya, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, Alkitab berkata tiba-tiba bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth itu langsung melonjak. Dia bergerak, artinya dia meresponi, dia bereaksi, dia mengaminkan apa yang disampaikan Maria ibu Yesus itu ya. Jadi baik antara Yesus dan Yohanes Pembaptis, mereka ini adalah saudara kerabat. Jadi saudara-saudara, Alkitab berkata, kalau kamu datang ke rumah seseorang, jangan lupa memberi salam kepada orang-orang sisi rumahmu. Dan pada waktu kamu mengucapkan salam kepada mereka yang ada dalam rumah itu, dan ketika mereka menerima salammu, maka itu artinya berkat dari Tuhan turun atas mereka. Tapi kalau mereka tidak menerima salammu, maka Tuhan tidak akan menurunkan berkat bagi mereka ya. Kalau saudara-saudara kita di Timur Tengah, bangsa Israel, mereka biasa berkata, Shalom Aleichem, yang mereka menyapa selaku. Mereka sedang menurunkan berkat Tuhan atas yang mereka kasihi. Dan orang yang mendengarkan Shalom Aleichem itu, dia akan menjawab Aleichem Shalom. Kalau saudara di Arab sana berkata Assalamualaikum ya saudaraku. Nah itu penting salam ya. Jadi ini saudaraku, jadi ini salam ini bisa diekspresikan juga dengan cium kudus ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah yang nasihat hari ini, kemuliaan Allah, saudaraku ya, di dalam kewaspadaan. Saudaraku, mari kita lihat yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kewaspadaan? Ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang mendengarkan, ya, dia mendengarkan apa? Dia mendengarkan nasihat pemimpinnya supaya apa? Supaya waspada akan ajaran yang bertentangan. Nah, ajaran yang bertentangan ini ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran yang menyimpang, ajaran yang sesat tentunya. Maka kita perlu waspada ya. Kita lihat dulu Roma 16 ayat yang ke-17. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Amin. Amin ya. Ini nasihat Paulus ini kepada setiap kita orang percaya. Saudaraku, orang-orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kewaspadaan itu, dia mendengar nasihat dari pemimpin rohaninya. Tujuan apa nasihat itu? Supaya dia waspada akan ajaran yang bertentangan, saudaraku. Ajaran yang bertentangan itu akan menimbulkan suatu efek yang buruk, saudaraku ya. Akan membuat, akan terjadi di situ apa? Saudara, perpecahan dan godaan, saudaraku. Nah, itulah saudara, makanya kita perlu waspada dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan itu, saudaraku. Saudara bisa tahu ajaran itu sesat dari mana. Dengarkan aja. Kalau ajaran-ajaran itu bukan Yesus yang diberitakan, atau sesuatu yang lain yang dia beritakan, ya selain Yesus, itu akan membahayakan, saudaraku ya. Dan kalau dalam ajaran-ajaran itu bukan Yesus yang ditinggikan, tapi sesuatu yang dimuliakan, nah itu berbahaya ya. Apalagi kalau itu sudah bertentangan dengan kitab suci, firman Tuhan yang kita pelajari selama ini, itu perlu kita waspada, saudaraku ya. Nah sekarang ini banyak sekali, saudaraku, aliran-aliran sesat muncul, saudaraku. Ya, pada waktu beberapa dekade yang lalu, mungkin saudara-saudara pernah mendengarkan yang namanya Saksi Yehova, kemudian ada juga Mormon, ya, kemudian juga ada Christian Science, macam-macam nama-nama mereka, saudaraku.
Dan mereka ini paling getol, saudaraku ya. Untuk apa, saudaraku? Mereka melakukan pelayanan penginjilan, saudaraku. Nah, suatu hari ketika saya ditelepon oleh salah seorang jemaat ya di Kediri, dia telepon saya, "Pak, apakah Bapak bisa bantu saya?" Saya bilang, "Ada apa yang bisa saya lakukan?" Dia bilang, "Ini Pak, saudara saya sudah lama sekali tidak datang ke gereja." Saya tanya, "Kenapa?" Dia bilang, "Karena saudara saya ini sering dikunjungi oleh orang-orang dari Saksi Yehova." Saya bilang, "Oh ya? Terus lantas gimana?" Bilang, "Pak, kalau bisa Bapak tolong nanti datang dengan saya ke rumah saudara saya." Saya bilang, "Oke, baik. Kita akan ke sana." Dan janjian Bapak Ibu, saya bersama dengan orang ini kami pergi mengunjungi saudaranya itu ya. Keluarga yang satu keluarga suami istri tidak pernah ke gereja lagi karena sering didatangi oleh saksi Yehova. Apakah saudara pernah mengalami hal demikian? Suatu ketika saya datang ke rumah tersebut, saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta John, dan saya datang bawa kabar baik di dalam Yesus. Ada jawaban, ada keselamatan, ada pengampunan dosa. Dan saya mulai menceritakan tentang Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu saya doakan mereka, dan saya tanya, itu saksi Yehova biasa datang ke rumahmu itu hari apa saja? Dan di jam berapa mereka datang? Lalu keluarga ini berkata, "Pak, nanti hari ini mereka akan datang sore pada waktu jam 6." "Oh ya?" Saya bilang, "Baik. Kalau gitu, izinkan saya akan datang juga." Jadi saya datang 1 jam sebelum mereka datang. Jadi mereka saksi Yehova ini datang, ada 2 wanita ya. Satu wanita agak yang sedikit tua, yang satu agak muda, saudaraku. 2 orang ini datang. Jadi mereka datang tepat jam 6, saudaraku. Namun sebelum jam 6 datang, mereka datang, saya sudah datang 1 jam sebelumnya. Jadi saya ajak keluarga ini, saya bawa gitar dengan salah satu pengerja dari gereja, saya langsung ajak mereka memuji menyembah Tuhan, saudaraku. Persis pada waktu saudaraku jam 6 tepat 2 orang muncul ya, mereka tiba di depan rumah itu. Dan saya bilang, "Mari silakan masuk dan izinkan saya bicara dulu." Dan pada waktu saya cerita tentang Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Yesus tidak datang bawa agama, tapi dia bawa keselamatan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di sorga. Namun, siapa yang tidak percaya akan dihukum, akan binasa. Saudara-saudara, saya berbicara baru 5 menit, itu saya lihat 2 orang ini gelisah sekali. Ya, 2 wanita ini gelisah, saudara, seperti cacing kena kapur. Mereka nggak tahan. Lalu sambil lihat jam tangan mereka bilang, "Pak, mohon maaf, ini waktu kami sudah habis, kami mau pamit dulu, saudaraku." Ya, sejak 2 orang saksi Yehova ini mendengar apa yang saya sampaikan firman Tuhan, saudaraku, 2 orang itu tidak berani lagi datang di rumah keluarga ini. Dan tahu apa yang terjadi? Satu keluarga ini akhirnya mereka kembali lagi ke gereja, saudaraku. Ya, nah karena itu Bapak Ibu, kita perlu hati-hati sekali ya dengan ajaran-ajaran ini ya. Jadi kita mendengar nasihat pemimpin rohani ya, supaya kita waspada akan ajaran yang bertentangan, saudaraku ya. Sekarang ini apalagi kita juga sempat ya lihat berita yang viral ya, ada Kristen apa saudaraku ya, yang saudara lihat itu sedang dibicarakan, saudaraku. Nah, itu juga Bapak Ibu, kita juga memang perlu waspada ya. Orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan, mereka seenaknya. Nah, itulah Kristen progresif, saudaraku. Ya, Kristen progresif itu sama dengan yang diajarkan oleh saudara-saudara orang-orang pendahulu-pendahulu ya, yang bernama aliran Calvinis. Calvin mengajarkan begini, yang penting aku sudah selamat, aku sudah dapat keselamatan, perkara aku mau buat dosa lagi, aku mau berzina lagi, aku mau minum mabuk lagi, aku mau pergi ke berbagai macam tempat-tempat maksiat lagi, itu tidak masalah, yang penting aku sudah selamat. Saudara-saudara, itu berbahaya sekali, saudaraku ya, karena dia punya ajaran sekali selamat tetap selamat. Betul, kita sudah diselamatkan, tapi keselamatan yang Tuhan berikan jangan kita permainkan.
Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Nah, takut dan gentar dalam hal apa? Dalam hal kita beribadah seperti ini, suatu. Kita beribadah seperti ini untuk kita lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Semakin mengenal pribadi Tuhan, saudaraku ya. Ini dia Bapak Ibu sekalian ya, Kristen progresif itu juga saudaraku selalu mengajarkan juga orang supaya apa? Dia yang gak usah pergi ke gereja, yang penting dia sudah percaya Yesus. Ya, gak usah baca Alkitab, yang penting dia sudah percaya Yesus. Yang penting dia cinta Yesus, tapi nggak pernah baca Alkitab, saudaraku. Nah, itu yang memang ciri-ciri dari Kristen progresif itu bahaya sekali. Sebetulnya bukan Kristen progresif saya yang berbahaya, tapi ada satu lagi ajaran yang menyesatkan dan orang tidak tahu itu dia masuknya halus sekali, saudaraku ya. Dan orang mungkin tidak bisa bedakan bahwa ini ajaran sesat. Maka itu kita perlu memiliki panca indera yang terlatih. Nah, terlatih dari mana? Karena setiap hari kita belajar firman Tuhan secara berurutan, jadi kita bisa mengerti, oh, ini ajaran sesat dan ini bukan sesat. Suatu hari ketika saya ada dalam satu persekutuan, persekutuan itu akhirnya jadi pecah, terbagi menjadi dua, saudaraku ya. Karena ada seorang wanita yang mengklaim dirinya sebagai seseorang yang mendapatkan karunia marifat, dia suka tuding si A begini, si B begini, wow. Dan orang-orang yang dituding itu mereka ketakutan, mereka menangis, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Dalam hati saya, kalau Tuhan sudah ampuni, Tuhan tidak ingat lagi dosa-dosa, kenapa orang ini suka menuding suatu. Dan saya berdoa, Tuhan berikan saya karunia untuk membedakan roh, supaya saya tahu apa ini dari Tuhan atau bukan, saudaraku. Nah, saudara tahu apa yang terjadi dalam persekutuan ibadah pada waktu itu? Orang pertama kali yang dia jumpa ke ruangan yang di sudut sana, saya ada di ruangan sudut sini, saudaraku. Pertama kali dia mendatangi saya itu saya lihat sudah aneh ya, saudaraku. Itu jalannya sudah menjinjit, kakinya menjinjit, lalu tangannya direntangkan kiri kanan sambil matanya itu melihat dengan pandangan begini, dan itu mulutnya menjulur seperti ular, dan saudaraku sambil berdesis. Saudaraku, dia jalan seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Suasana kasih Tuhan, pada waktu dia letakkan tangan di atas kepala saya bilang, Tuhan, kalau ini dari Tuhan saya terima, tapi kalau bukan dari Tuhan saya tolak dalam nama Yesus. Tahukah apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada waktu dia letakkan tangannya di atas kepala saya pegang tangannya dan saya langsung, aku tolak Bapak Ibu. Pada waktu ditumpangi tangan yang kedua, saya tolak lagi. Pada waktu mau ketiga kali, akhirnya apa Bapak Ibu? Dia pingsan, tiba-tiba dia jatuh. Lalu ada teman-temannya di situ langsung mereka kasih tahu kepada pemimpin mereka ya, hamba Tuhan yang ada di situ. Mereka bilang, Pak, ini anaknya jatuh. Dan dia, anak yang jatuh ini, dia menangis. Dia bilang, aku datang kepada mereka, tapi mereka menolak aku. Dalam hati saya, kalau itu kamu Tuhan, saya terima. Kalau itu Yesus, saya terima. Tapi kalau bukan, saya pasti tolak. Saudara, sejak itu Bapak Ibu sekalian ya, dari situ akhirnya Tuhan mulai bekerja di situ, dan pada waktu kami mau pulang, saudara, ada salah satu anggota mereka datang menghampiri kami dan saya bilang, kalau kamu lihat itu kalau dari Tuhan dia akan jalan terus, tapi kalau bukan dari Tuhan dia akan berhenti. Dan ternyata Bapak Ibu, wanita ini mengakui bahwa dia cuma buat-buat saja, saudaraku. Maka itu kita perlu hati-hati Bapak Ibu ya. Saudara, kalau kita tidak punya mentor yang benar untuk bisa mementoring kita, kita ini bisa tersesat, bisa tergerus oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan ini. Oke, sampai sini jelas ya Bapak Ibu. Oke, mari kita akan lihat, kita lanjut Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu dia mendengar akan nasihat pemimpinnya, ini yang ketiga, ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Ini dia. Ciri yang ketiga, orang yang mengerti kewaspadaan itu, kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Yang ketiga cirinya adalah dia membentengi, ya, membentengi diri dari orang yang melayani dengan motivasi yang tidak tulus, Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita lihat Roma pasal 16 ayat 18. Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Nah, ini dia. Jadi kita perlu membentengi diri kita. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kewaspadaan itu,
Dia membentengi dirinya ya dari orang yang melayani Tuhan dengan motivasi yang tidak tulus ya saudaraku. Sehingga kita selamat dari orang-orang demikian. Nah, sekarang kita lihat apa hasilnya dari kemuliaan Allah dalam kewaspadaan. Mari kita lihat. Yang pertama, saudaraku, ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia meneruskan ya, dia meneruskan salam dari jemaat kepada jemaat yang lain ya. Jadi ini Paulus menyampaikan ada salam, misalnya ya, saya menyampaikan ada salam dari jemaat Kediri kepada jemaat di Surabaya. Ya, ketika saya dari Surabaya juga jemaat Surabaya bilang menyampaikan salam kepada jemaat di Kediri, saya pulang ke Kediri saya sampaikan pada jemaat di Kediri ada salam dari jemaat Surabaya kepada jemaat Kediri. Jadi itu indah sekali ya. Kita lihat ini hasilnya Roma 16 ayat 16. Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Amin. Amin. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Jadi Paulus yang menyampaikan salam jemaat Kristus ini kepada orang-orang Kristen jemaat di Roma ini ya. Oke, ini hasil yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menghindari ajaran perpecahan dan godaan itu. Ya, kita lihat Roma pasal 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Amin. Sebab itu hindarilah mereka. Nah, Bapak Ibu kalau lihat, perhatikan logo dari CLCC yang saya lihat ya, biasa di undangan itu ada yang logo merah itu yang ada gambar segitiga ya. Segitiga itu bicara tentang kesatuan ya. Seperti Bapa, Putra, Roh Kudus ya. Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu. Dan dia ingin juga kita ini juga satu ya. Kita telah dipersatukan di dalam pelayanan CLCC, mari kita menjaga kesatuan hati ya, kesatuan ini kita kompak. Jangan mau dipecah belah ya, kita sama-sama kita kompak. Dalam kesatuan itu ada pengurapan Allah yang pertama. Yang kedua, dalam kesatuan itu ada kekuatan dari Tuhan. Dan yang ketiga, dalam kesatuan itu ada berkat yang dicurahkan ya. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai 3. Jadi itu kita dapatkan ada pengurapan Tuhan dicurahkan seperti minyak mengalir dari kepala Harun ke jenggot dan ke jubahnya. Ada kekuatan yang Tuhan berikan ya, karena kita bersatu kita akan teguh, kita kuat. Dan yang ketiga, ketika kita bersatu, maka disitulah Tuhan mencurahkan berkat, ke sana Tuhan perintahkan berkat selama-lamanya ya. Oke. Yang ketiga yang terakhir kita akan lihat ya, nanti haleluya. Ibu kita, Bu Puji Astuti Estik akan berdoa buat kita sekalian ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diluputkan dari penipu bermulut manis ya. Mari kita lihat Roma 16 ayat 18. Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka menguluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian di pagi hari ini. Ya, tadi doa sebelum firman siapa? Bu Eka ya? Iya, Pastor. Benar ya? Oke, kalau gitu nanti Ibu Esti Puji Astuti nanti akan berdoa ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kami Tuhan untuk berkumpul kembali ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang sangat luar biasa. Biarlah kami dapat menjadikan firman ini sebagai pedoman hidup kami Tuhan. Dan bimbinglah kami agar bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu
Ya, Yesus. sesuai dengan yang Engkau ajarkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman ini untuk menuntun kami, untuk melangkah kami yang Ya, sebenarnya. Yesus. Buat Bapak Pendeta John, Ya, ya Tuhan, berikanlah kesehatan, berikanlah berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan, agar apa yang mereka butuhkan Tuhan, ya, Yesus. Tuhan Yesus. Dan pakailah Bapak Pendeta Amin. lebih dahsyat lagi, lebih luar Yes. biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami yang mendengarkan firman ini Tuhan. Berkatilah kami semua agar firman ini bisa menjadi haleluya Yesus, bisa menjadi tuntunan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Puji Astuti Esti dari Sidoarjo ya. Tuhan berkati Bu Puji. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Praise God. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Ya Pak Bapak. John, nanti saya sedikit kesaksian ya Oke, Pak John. silakan Bu Ya. Lydia Eka. Nanti atau sekarang Pak John? Boleh, enggak apa-apa. Sekarang boleh. Ya, ini. Kesaksian ini luar biasa Pak John. Ya. Saya punya teman ini banyak sekali dari saksi Yehova. Mm-mm. Buku-bukunya itu sampai banyak segini loh Pak John. Loh, masih ada lagi di dalam itu. Ini kan dari dari saksi Yehova. Iya. Ini kan bukunya dia ini kan sedarlah ya Pak John. Satunya Menara Pengawal ya Pak John. Ya, Menara Pengawal. Ya, benar ya Pak John ya. Ya. Yang saya ambil dari pengalamannya mereka itu saya bukan memihak dia enggak. Cuman saya pengen belajar dari dia, bukan belajar dari apanya. Kita belajar bukan dari jeleknya ya. Belajar dari baiknya positif, itu bukan pelajarannya. Nah, ya, positifnya. Manusia itu kan ada positif, ada negatif ya. Jadi saya nggak ambil yang negatif terus enggak. Teman saya itu banyak, jujur aja banyak. Dari saksi Yehova. Kemudian yang saya ambil dari bukunya itu yang saya senang itu ya. Itu judul-judulnya. Bukan judul-judulnya misalkan ini ya, apakah perlu gini aja yang paling stres. Misalkan stres, cara mengatasinya. Itu dia kan punya buku-bukunya seperti begini. Kemudian dusta yang menghalangi kita mengasihi Allah dan judul-judulnya itu memang menarik Pak John. Memang menarik. Saya kadang-kala belajar dari dia itu uletnya dia itu kan dari Tropodo atau Pak John. Tropodo itu dia jalan kaki loh Pak John. Dia jalan kaki dari sana. Dari sana itu dia nginjili sampai ke Rungkut. Saya kepingin tahu. Dia tuh jalan-jalan sambil membawa payung. Kalau kita, maaf, kalau orang Kristen kita ya, itu bedanya gini. Memang bermalas-malasan, jujur aja Pak John. Sampai bemo sudah disediakan dulu itu kan Pak John. Bemo sudah disediakan ya kan, maaf. Sudah saya bayarin bemonya. Penumpangnya cuma 3. Ya kan? Ya, kemudian tuntutannya nanti pokoknya dan bla bla bla. Pokok malesnya itu loh. Kita itu malesnya itu loh. Nah, itu bedanya itu gitu. Nah, kalau mereka itu gini. Ini saksi Yehova ini yang nggak jauh-jauh itu dia dulu itu bertetangga sama Bu Rini Pak Herman ini loh Pak John. Tetangganya SO itu. Nah, itu tetangganya itu bersebelahan itu teman saya baik. Jadi kalau penginjilan saya cuma kepingin tahu. Dan saya sering berdebat sama mereka, sering sekali berdebat. Pokoknya kalau ke sini gitu hari-hari apa gitu, sampai sekarang pun saya masih berdebat sama mereka. Tapi kan nggak apa-apa toh Pak John. Kita sama-sama berdebat sama mereka. Dia itu memang kalau pantangannya banyak Pak John. Kalau anak ulang tahun tidak boleh merayakan, ya kan? Tidak boleh bendera itu loh Pak John, menghormati bendera. Kalau kita upacara tidak boleh. Kemudian kalau buka toko kita tidak boleh berjualan rokok, tidak boleh berjualan minuman dan bla bla bla. Itulah itu yang saya ambil dari positifnya, bukan negatifnya. Kalau negatifnya saya sudah nggak ambil pusing. Yang penting saya pernah berdebat sama mereka. Suatu ketika mungkin dia itu sudah agak mentok ya. Saksi Yehova ini mungkin agak mentok. Bu Eka ini kok nggak gampang goyah sampai saat ini. Padahal saya itu sering, jujur aja Pak John,
saya sering dikunjungi, sering sekali dikunjungi, dan kadang berdebat itu kadang ya masuk. Kadang-kala kalau saya repot ya di depan gitu, bukan di depanan ya, di depan garasi kan ada kursi, saya sediakan kursi. Banyak. Yang penting kita itu nggak pengaruh sama mereka, dan kita itu juga harus pandai-pandai menginjili dia gitu loh. Tapi kalau kita semua pada orang-orang itu rata-rata yang saya lihat, tetangga-tetangga itu, oh ditutup aja pintunya. Jangan lah, kapan kita berdebat sama mereka itu kapan ada waktunya gitu. Kalau saya pribadi nggak takut saya. Nah, sejak itu kemudian saya akan ngambil pelajarannya dari dia. Dia itu ulet sekali, sehingga buku-buku ini saya pernah kan bilang sama Pak John, ngambil di Jalan Nanas ya Pak John, pasar itu loh. Pasar, dia itu buku-bukunya itu dia pakai rak gitu, kemudian dia jejer-jejer gini. Kemudian siapapun yang ngambil bisa. Kemudian saya kuntit lagi. Dia kadang itu di terminal. Lah kalau kita itu mungkin ya nggak segitu itu tuh Pak John. Pelajaran dari dia itu uletnya itu loh. Kalau kita mungkin kayak sok gaya itu kayak kurang pede gitu loh. Kalau mereka enggak Pak John, pede sekali. Nah, ini satu pelajaran. Dia pede sekali dari rumah ke rumah, kayak topeng itu sudah nggak, pokoknya nggak malu gitu loh, dan berjalan, dan gimana supaya mengena orang yang jadi sasaran, dia sambil berjalan kaki, bawa payung, hujan pun dia ke rumah saya gitu loh. Kalau kita itu kalau kan kadang-kala kita itu males ya Pak John, hujan ya males kadang-kala ya kan, kemudian sedikit gitu, nggak ada ojek kan sudah males, nggak dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka itu enggak gitu loh. Jadi yang saya petik dari pelajaran mereka itu, orangnya itu begitu antusias, begitu menggebu-gebu untuk masa kita itu diam-diam gitu loh. Ya itu bukannya saya terus maunya tapi kita harus benar-benar saksi Yehova itu harus diinjili juga gitu. Kalau kita takut diam-diam, lah itu nanti si saksi Yehova semakin hari semakin menjamur Pak John. Gitu. Kalau kita berani gitu loh. Itu aja tuh. Terima kasih Pak John, Tuhan Terima memberkati. kasih Bu Lida Eka. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saya kasih tips begini bagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi supaya tidak menghabiskan waktu untuk menghadapi mereka begitu banyak. Jadi ini ada satu pengalaman juga dari teman saya. Pada waktu dia datang ke tempat teman saya ini, nah waktu itu teman itu tahu, oh ini pasti saksi Yehova ini. Lalu apa yang terjadi? Dibilang, oke, sebelum kalian ngomong, saya mau memuji Tuhan dulu. Jadi dia ambil gitar, dia nyanyikan jreng-jreng, satu lagu pujian, dia nyanyi. Terus lalu mereka tanya, loh, Bapak, ini Bapak pendeta ya? Iya. Oh maaf, kami salah masuk. Berarti kami pamit dulu ya. Akhirnya mereka pergi. Sejak itu nggak pernah datang lagi. Yang kedua, suasana mereka datang ke tempat saya, waktu itu Bu Eka ingat ya, kami tinggal di alamat lama Jalan Mangga. Itu mereka ketok pintu, tak. Ini orang rumah pikir, wah ini saksi Yehova nih. Jadi akhirnya mereka menghindar gitu. Lalu saya yang maju. Saya bilang, ada perlu apa? Ibu-ibu, 2 orang ibu. Bilang, Pak, kami ini murid-murid sekolah Alkitab, mau menyampaikan firman Tuhan untuk Bapak. Bapak senang belajar Alkitab? Oh, saya bilang paling senang sekali. Mereka, wah, dalam hati, puji Tuhan, senang sekali ini. Saudaraku, dan mereka saya bilang, mari silakan masuk. Wah, mereka senang. Mereka, wah, Pak, terima kasih ya. Bapak senang belajar Alkitab. Saya bilang, iya, saya senang sekali. Lalu mereka ngomong, saya dengarkan aja. Mereka ngomong sampai selesai. Lalu saya bilang, oke, sekarang giliran saya bicara ya. Jadi sebelum saya bicara firman Tuhan, saya cerita dulu kesaksian. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saya jatuh dari atas kapal, kedua tulang tangan kaki patah, rusuk sudah beberapa yang sudah retak, yang sudah hancur, tulang belakang pecah, cairan kemana-mana, gambar ronsen kabur, dada saya terbentur infeksi paru-paru, kepala saya juga terbentur pendarahan di otak.
dan dokter sudah angkat tangan berkata tidak ada harapan hidup. Tapi karena teman-teman mendoakan, keluarga kami mendoakan, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dan saya berkata hari ini, Yesus adalah Tuhan yang bukan cuma menyembuhkan orang sakit, tapi juga untuk mengampuni dosa-dosa orang berdosa. Kita semua orang berdosa, hari ini datang pada Yesus, engkau dapat pengampunan dosa. Di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Siapa yang percaya pada Yesus, dia diselamatkan. Akhirnya mereka dalam hati, mereka saling berpandang-pandangan ya, dua orang ini. Mereka tanya, Bapak ini pendeta ya? Saya bilang, waduh Pak, maaf, kami salah masuk. Oh nggak apa-apa Bu, terima kasih sudah datang. Sejak itu mereka nggak pernah datang lagi. Nah yang paling luar biasa, mereka datang ke tempat teman saya, itu di perumahan Gria Mapan Sentosa. Ya Bu Eka ya, di Gria Mapan itu. Mereka ketok pintu, tak. Waduh, ini dua orang ibu, siang-siang bolong, saudaraku. Lalu teman saya bilang gini, dia keluar, dia jumpai mereka, bilang, Ibu, luar biasa, Ibu datang siang-siang bolong seperti ini, capek-capek. Kasihan Ibu sudah berupaya, tapi nanti pada akhirnya karena Ibu nggak percaya Yesus Tuhan, Ibu tidak bisa diselamatkan. Ibu, aduh kasihan Ibu datang capek-capek ini, Ibu nggak ada tempat di sorga karena Ibu tidak memberitakan tentang Yesus Juru Selamat. Sejak itu Bapak Ibu, mereka tidak datang lagi ke tempat dia itu karena mereka tahu bahwa dia ini pendeta, saudara. Nah, jadi itu sedikit tips ya dari saya kepada Bapak Ibu sekalian supaya tidak menghabiskan waktu yang terlalu banyak ya. Juga yang tadi saya cerita di awal tadi, keluarga yang saya kunjungi itu Bapak Ibu, sejak saksi Yehova ketemu dengan saya, mereka tidak berani lagi datang ke rumah itu. Oke, mungkin itu dari saya. Dan John, ini tip lagi Pak John, tip lagi yang benar-benar terakhir itu sudah terpojok dia gini. Selama saya kenal saksi Yehova, tidak pernah sekalipun dia kalau ke rumah saya mengatakan shalom. Itu jujur aja itu tips saya. Itu pertama ya. Saya terus terang saya menyinggung dia. Dia mengatakan yang penting saya di sini tuh permisi. Oh beda. Shalom itu apa artinya? Sukacita, damai sejahtera. Kita itu harus punya percakapan juga kepada mereka supaya mereka. Yang kedua, dia tidak pernah mendoakan saya. Jujur aja, tidak pernah mendoakan. Ayo mari kita berdoa. Tidak pernah Pak John. Saya kenal mereka, saya kenal tuh banyak sekali. Sehingga saya bertanya, gimana caranya supaya saksi Yehova ini sudah mentok, kemudian saya pojokkan gitu loh, ya kan? Jadi saya itu langsung gini, kamu kan ke rumahnya orang, Bu ya shalom, saya bilang gitu. Apa begini dan pokoknya mereka satu kali pun tidak pernah Pak John, dan mendoakan saya nggak pernah lah. Itulah itu supaya kita itu bersiap-siap ya, kalau mereka datang itu sekak aja gitu. Kenapa kamu kok nggak pernah? Nah nanti dia ada mulutnya itu agak pokoknya harus pandai-pandai gitu loh Pak John. Ini tips saya gitu. Ya, terima kasih Pak John. Luar biasa. Tuhan berkati ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Eka untuk tipsnya, juga menambah wawasan bagi kita semua ya. Oke. Baiklah saudara, jadi kita sudah mengenal ciri dari saksi Yehova, mereka tidak mengucapkan shalom dan tidak mendoakan. Jadi itu jadi catatan penting ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Tadi Ibu Esti sudah berdoa ya? Sudah Pastor. Oke, sip. Baik. Ya, Tuhan berkati Bu Esti. Ya, silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita boleh bersama kembali menerima berkat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap minta kemuliaan Allah hadir ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya apa? Supaya kita diberikan roh kewaspadaan juga buat kita, roh kepekaan buat kita, roh untuk tetap berjaga-jaga dalam kehidupan kita, untuk menghadapi kuasa-kuasa setan, bahkan musuh-musuh, bahkan orang-orang sekitar kita yang mau menyesatkan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, berkarya hidup di dalam kehidupan kita, agar kita tetap selalu waspada. Waspadalah. Haleluya. Terima kasih Bu Eka yang sudah tadi berdoa sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, dan juga kesaksiannya dan juga tips-tips yang diberikan kepada kita sesama jemaat gereja CCC untuk tetap waspada, untuk menghadapi orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang tidak baik, yang tidak benar, yang menyesatkan buat
kita. Terima kasih Bu Eka. Salam buat keluarga semua yang ada di Surabaya Sidoarjo. Tuhan Yesus berkati. Iya. Dan juga kepada Ibu Pujiesti Astuti yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga yang ada di Kediri. Ya, haleluya. Dan juga pada Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita pada pagi hari. Tuhan Yesus berkati Pastor John Sarbunan. Amin. Kita akan memasuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetic. Doa prophetic yang akan disampaikan oleh ibu kita yang luar biasa, yaitu Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Joyce. Haleluya. Ya. Ya, terima kasih Pak Lukas untuk kesempatan buat saya. Shalom kekasih dalam Shalom, Tuhan. Joyce. Mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik, kita aminkan dengan I I receive. receive. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I Amin. receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I Amin. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik bagi gereja CLCC Eveliting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam Yes. kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Yes. terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Ripamole Putirai dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Praise the Sarbunan. Lord. Saya Amin. kembalikan ke Bapak Lukas
yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Joyceku yang baik hati, yang luar biasa dipakai Tuhan. Atas doa profetik yang sudah dinaikkan. Salam buat keluarga semua yang ada di Surabaya. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce, Putirai. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh ibu kita juga, yaitu Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri atau Jakarta. Sewaktu saya persilahkan Ibu Yetiku. Terima kasih Pak Lukas. Ya, Ibu Yeti. Shalom Ya, Bapak shalom. Pendeta John Amin. Sarbunan dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Terima kasih, saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan, MA, dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat Ibu Indriani. Jalan Perum Merpati Kehutanan Sedati Sidoarjo, baratnya Hotel Sinar Juanda Sedati. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Mei 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 29 bulan 5
tahun 2024, Ibu Erni Hukubun Jayapura, Papua Timur, keponakan Ibu Weli Hukubun. Tanggal 30 bulan 5 tanggal 30 bulan 5 tahun 2024, anak Victoria SF Sorong, Papua Barat. Tanggal 31 bulan 5 tahun 2024, Bapak Joseph Balubun, Bandung. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan Ibu Yeti Sulistyo ini dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Tuhan berkati Bu Yeti. Amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistyorini yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga yang ada di Jakarta ya Ibu Yeti. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Iya Ibu Yeti, sama-sama. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Ini semuanya karena kasih dan kemurahan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kepada Ibu Joyce kita, terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Ibu Yeti Sulistyorini, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Ibu Lydia Eka, terima kasih Ibu Lydia Eka juga. Tuhan Yesus berkati Ibu Lydia Eka. Dan Ibu Puji Esti pun juga terima kasih Ibu Puji Esti Astuti yang ada di Kediri. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Ibu Peliawati, terima kasih juga kepada adik James, Sidi, dan Johan, dan kepada Ibu Sinta juga, terima kasih Tuhan Yesus berkati, terutama juga kepada hambanya Pastor John Sabunan, kita mengucapkan banyak terima kasih yang begitu setia melayani kita di dalam ibadah Gereja CLCC Zoom online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta doa, bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung menghubungkan pada pagi hari ini untuk nanti bisa didoakan oleh hambanya Pastor John Sarbunan MA. Dan saya kembalikan pada kesempatan pagi ini untuk hambanya Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir pada pagi ini. Saya persilahkan Pastor John. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk Ibu Esti Puji, dalam nama Yesus, jangan engkau takut, jangan engkau susah, jangan engkau gelisah, jangan engkau khawatir. Tuhanlah kekuatanmu, perlindunganmu. Engkau aman dalam lindungan Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah melindungi, memproteksi Ibu Yeti Sulistyorini, Tuhan yang sama juga akan melindungi engkau. Tuhan yang sudah melindungi Ibu Joyce Putirai sekeluarga dari serangan-serangan roh jahat, Tuhan juga melindungi engkau. Jangan takut, engkau biji mata Tuhan, engkau dipelihara Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati semua yang hadir di pagi hari ini. Berkati Ibu Joyce Putirai, percaya Tuhan memberkati juga Pak Lukas, memberkati Ibu Lydia Eka, memberkati juga Ibu Esti, memberkati juga ya Tuhan Ibu Yeti Sulistyorini, memberkati juga Ibu Meliawati, berkati juga Ibu Sinta, Your Miracle, Yohan, Sini James, semua yang hadir pagi ini. Diberkati Tuhan, percaya yang datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa penghiburan, pulang bawa pengharapan, pulang bawa jawaban daripada Tuhan. Dan engkau mendapatkan kemuliaan Tuhan sepanjang tahun 2024 ini. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memuliakan engkau, Tuhan akan memuliakan suami, istrimu, anak, mantu, cucu, keturunanmu, dimuliakan Tuhan. Oleh karena engkau mencintai Tuhan, oleh karena engkau beribadah kepada Tuhan dengan setia. Di dalam nama Yesus, ini doa kami kepada
Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, Engkau pembuat keajaiban. Hari ini Engkau lihat dengan iman. Tuhan sedang membukakan pintu-pintu keajaiban. Pintu-pintu mujizat sedang dibukakan Tuhan. Pintu-pintu rezeki, pintu-pintu berkat, pintu-pintu kebaikan, bahkan pintu-pintu kesembuhan sedang dibukakan Tuhan atas kehidupanmu. Engkau disembuhkan hari ini. Siapapun yang hadir hari ini, Ibu Lydia Eka, Ibu Joyce Putirai, Ibu Puji Atustuti Esti, Ibu Yeti Sulistiarini, Ibu Meliawati, Ibu Sinta Yohansi James, your miracle. Kami semua, anak-anakku disembuhkan, Pak Yeremia dan Bu juga Maria disembuhkan, Cilinda Effendi disembuhkan dalam nama Yesus. Cinyo di Nganjuk disembuhkan. Oh Tuhan, dalam nama Yesus. Pak Brudi Murosalin disembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Joyce yang ada di Jalan Manya Rejo juga disembuhkan dan diselamatkan. Mama dari Cisiane, oh Tuhan, Ibu Lopiun disembuhkan, diselamatkan. Mama dari Pak Bahan, oh Tuhan, juga disembuhkan. Orang tuanya, papanya juga disembuhkan. Terima kasih. Oh Mama dari Yosin juga disembuhkan. Tuhan, selamatkan dia. Ini doa kami kepadamu, selamatkan Yosin. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan sudah sembuhkan anak dari Ibu Onggyo Kim, Indah disembuhkan Tuhan. Tacinya juga Ibu Siswelian juga disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, percaya semua jemaat-jemaat Tuhan di CLCC sehat, tidak ada yang sakit, kuat, tidak ada yang lemah. Di dalam nama Yesus mengalami kebaikan, bukan keburukan, mengalami keberuntungan, bukan kerugian. Dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun, berhasil dan tidak akan gagal. Dibuat Tuhan menang dan tidak akan kalah. Dibuat Tuhan mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati Tuhan semua yang hadir pagi ini. Berkati juga kebaktian nanti siang. Ibadah doa mujizat 1 jam. Tuhan memberkati. Dan juga memberkati ibadah nanti malam. Ibu ADC dan tim yang melayani, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keturunanmu, anak cucumu. Diberkatilah studi mereka. Diberkatilah pekerjaan, karir, bisnis mereka. Diberkatilah keuanganmu dan terutama diberkatilah kesehatan tubuhmu dan diberkatilah pelayananmu. Yang percaya pagi ini terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak Lukas, ya Bu Puji Astuti Asti, Bu Joyce, Bu Lydia Eka, Bu Yeti. Amin. Terima kasih semuanya ya. Oke. Salam buat semua di rumah. Tuhan berkati ya Bu Joyce, Bu Lydia Eka, Bu Puji, Bu Esti. Salam buat semua di rumah Pak Lukas. Salam ya buat semuanya. God bless you all. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Ya, amin.